Ini merupakan, ini sebenarnya belum boleh di-share-kan ya. Tapi karena Avitek itu dosen jurnalnya elektro kan ya, kalau di lingkungan elektro sendiri ya nggak apa-apa lah gitu ya. Jadi statusnya ini masih draft ini sebenarnya. Ya, akselerometer itu nanti mungkin dapat dicari di web gitu ya, dapat dicari di web nanti sensornya itu seperti apa gitu ya. Nah, akselerometer itu nanti mengukur percepatan. Percepatan nanti diukur menggunakan akselerometer. Nah, contohnya ini saya tampilkan grafik yang dari MATLAB. Nah, ini contoh sensor, ini contoh hasil sensor percepatan. Saya coba perbesar dulu. Perbesarnya. Ini di mana ya? Oke, kalau udah pakai fungsi ini, ya, ya mungkin seperti ini aja ya. Nah, ini contoh sensor, ini contoh data sensor percepatan. Sensor percepatan itu nanti ada 3 sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Itu yang didapat di sensor percepatan. Sehingga sensor percepatan itu mempunyai 3 kebebasan atau sering disebut dengan 3 degree of freedom. 3 DOF, kadang-kadang disebut seperti itu. Oke, ya, kelihatan gede nggak ini ya? Kelihatan tambah gede ya? Oke. Ya, oke. Ini contoh data si sensor percepatan ya. Contoh, ini sensor saya letakkan ya. Saya letakkan secara horizontal. Ini kalau kita lihat ini percepatan ke arah X, yang biru ini X, yang biru ini X, yang merah ini Y, yang oranye ini Z. Ya, kita lihat di sini hasilnya itu sensornya kita letakkan di tempat yang mendatar dalam kondisi diam. Ini contohnya ini dari detik ke 0 sampai detik ke 1. Nah, ini kan X, Y-nya itu 0. Kenapa? Karena sensornya diam. X itu gerakan maju, Y itu gerakan ke samping, Z itu gerakan ke bawah. Jadi di sini sensornya itu menggunakan 3 sumbu, sumbu X, Y, Z. X itu gerakan maju, Y itu gerakan ke samping, Z itu gerakan ke bawah. Nah, X-nya 0 karena sensornya diam. Y-nya juga 0 karena sensornya diam. Nah, Z-nya kok ada? Oh, ini berarti ada percepatan ke bawah. Apa yang bekerja? Itulah percepatan gravitasi bumi. Nah, jadi sensornya diam itu nanti ada percepatan yang bekerja, yaitu percepatan gravitasi bumi. Oh ya, nanti kalau mau tanya silahkan langsung tanya aja ya, langsung mic-nya diam aja, di unmute aja nanti langsung tanya, karena mungkin kalau saya jelaskan seperti ini mungkin ada yang belum jelas, nanti silahkan langsung tanya aja, tidak perlu nanti menunggu nanti aja. Ini forum santai aja, nanti sambil diskusi aja. Ya. Nah, ini contoh data dari sensor percepatan atau akselerometer. Oke. Ada yang tanya mungkin? Kalau mau tanya silahkan. Belum ada? Ya, oke. Nah, kalau belum ada, ya, ada yang tanya? Silahkan. Belum ada, Pak. Belum ada, oke ya. Sudah jelas ya? Ya. Nah, itu ya. Nah, sekarang sensornya saya gerakan maju. Saya gerakan maju. Nah, maju ini berarti yang nanti mengalami percepatan itu adalah sumbu X. Nah, ini maju itu sumbu X seperti ini. Ya, ini berarti maju. Ini maju. Mengalami percepatan, maju, mengalami perlambatan. Ya, ini sampai di sini perlambatan, tapi kalau saya perbesar ya.
Kelihatan tambah gede enggak ya? Tambah gede ya. Soalnya ini saya tidak menggunakan fasilitas Zoom, tapi menggunakan fasilitas internal Windows. Jangan-jangan nanti di sini tambah gede, di sana tetap sama. Nah, ini contohnya ini sensornya ini dipercepat maju, kemudian diperlambat. Nah, sampai di sini sensornya ini masih bergerak maju, kemudian dipercepat tapi mundur. Nah, dipercepat tapi mundur sampai sini berhenti. Nah, itu. Jadi punya gambaran ya. Ini kan sensornya ini karena ini data percepatan. Nah, ini sekali lagi ini merupakan data percepatan ya, accelerometer, acceleration ya. Berarti kalau ke atas ini percepatannya positif, berarti arahnya maju. Ke bawah ini percepatannya negatif, berarti arahnya mundur. Nah, kalau percepatannya 0 nih di sini, ini belum tentu dia itu diam. Percepatan 0 kan juga bisa berarti dia itu bergerak, tapi dengan kecepatan konstan. Nah, itu. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini berarti sensornya bergerak maju, ini berhenti. Yang ini sama, ini maju, ini berhenti. Nah, itu cara membaca sensor percepatan seperti itu. Nah, ini gerakannya yang saya contohkan itu maju dulu. Nah, kalau nanti maju sudah bisa, nanti kalau ke samping ya sekira sama ya. Kalau ke samping nanti tinggal merahnya ini aja. Merahnya nanti kalau ke samping berarti naik, kemudian turun lagi. Gitu ya. Kalau ke atas atau ke bawah berarti yang ini, yang oranye ini. Atas, bawah, gitu kan. Nah, nanti sensor percepatan ini kita menggunakan seri IC apa? Kita tidak perlu menggunakan seri IC, kita cukup menggunakan smartphone. Di smartphone itu sudah ada sensornya, tinggal nanti digunakan. Silakan nanti bisa di-download ya software itu ya, IMU GPS streaming gitu. Nah, itu nanti di sana software itu bisa membaca data dari sensor accelerometer dari smartphone. Nah, kemudian nanti untuk data sensornya, sumbunya. Nah, ini sumbunya yang harus diperhatikan. Sumbunya nanti diperhatikan. Sumbunya itu mungkin di smartphone itu plus minusnya itu agak sedikit berbeda. Contoh ini kalau X itu maju mestinya plus, kalau mundur mestinya minus gitu ya. Nah, itu. Tapi nanti mungkin di smartphone berbeda. Saya bukakan. Nah, ini. Nah, nanti tolong dibuat sama supaya nanti kita analisisnya itu mudah. Untuk membuat samanya, nah ini ya, kita menggunakan standar yang digunakan di internasional ya. Ini merupakan contoh, ini gambar pesawat ya. Ya tentunya di dalamnya ada sensornya ya. Kalau maju itu plus, mundur itu minus ya. Nah, berarti nanti kalau smartphone kok majunya jadi minus, nah tinggal dikalikan min saja nanti. Kalikan min 1 kan sudah beres. Kalau horizontal itu ke kanan itu plus, ke kiri itu minus. Ya, ke kanan plus, ke kiri itu minus. Kalau zoom Z itu ke bawah itu plus, ke atas itu minus. Nah, ini kalau belum sama nanti tinggal dibalik aja. Misalnya kalau ke bawah kok plus, nah ini dibalik aja. Dikalikan min 1 kan sudah jadi. Nah, ini kita menggunakan standar NED ya. NED ini kalau pesawatnya menghadap ke utara, ini kan north, utara, east, timur, down, bawah. Berarti NED, north, east, down. Kalau ke north berarti itu X-nya positif, ke east itu berarti kalau ke east atau ke timur itu berarti Y-nya positif, kalau ke bawah atau down itu berarti Z-nya yang positif. Nah, ini kita menggunakan standar ini. Kalau belum sama, sekali lagi nanti tinggal disamakan saja.
yang belum sama itu biasanya tandanya itu bisa positif, bisa negatif. Nah, contohnya untuk menyamakan bagaimana? Mudah saja ini ya. Nih, saya perlihatkan mungkin di programnya ya. Ya, kalau di program, nah ini contohnya ini ya. Ini contohnya. Program ini kemarin yang saya bagikan itu memang untuk dicontoh ya. Kalau dieksekusi mungkin belum akan jalan ya, karena programnya itu kan sudah sangat rumit ya. Artinya dia kan memanggil file lain, file lain nanti memanggil apa lagi nanti dari yang lainnya juga. Jadi semacam berantai nih ya, memanggil file lain. File lainnya itu memanggil file yang lain lagi ya. Itu kan nanti banyak sekali yang harus terlibat. Ini contohnya ini ya. Contohnya saya menggunakan smartphone ya dari saya ini ya. Ternyata itu kalau maju itu sudah positif. Oke, betul. Berarti ini tinggalan aja nih ya. Kalau ke samping kanan positif, betul. Nah, ini kalau ke bawah itu kok malah negatif. Nah, tinggal saya kalikan -1. Nah, ini. Ya, tinggal kalikan -1 saja. Nah, nanti data yang dari smartphone yang itu sudah mencakup banyak data nanti ya. Data dari smartphone itu sudah banyak datanya. Kalau saya carikan datanya, sebentar. Datanya itu ekstensinya apa dulu ya? Oke, saya cari aja nanti. Saya juga ketemu nanti lama-lama. Oke, ini aja, ini contohnya. Ya, jadi dari software yang ada di smartphone, softwarenya nanti IMU plus GPS streaming, itu kita bisa mendownload banyak data di situ. Data dari sensor, akselerometer, giroskop, magnetometer, GPS juga ada, sensor apa lagi ya? Orientasi juga ada. Nah, ini contohnya. Nah, ini contoh datanya. Data yang pertama ini data apa ya? Ini akselerometer ya. Jadi ini tuh waktu, ini data waktu, ini data ini untuk kode saja. Bahwa sesudah 3 ini nanti sesudah angka 3 ini belakang ini akselerometer. Nah, ini kita lihat ya, ini ke utara plus, ke selatan minus. Kalau maju plus, kalau mundur minus. Kalau ini ke samping kanan plus, kalau ke samping kiri minus. Kalau ini ke bawah itu minus, ke atas plus, ya kan kebalik. Nah, makanya nanti di listingnya tadi kan dikalikan min ya, ngambilnya itu diminkan gitu ya. Coba kita lihat kembali tadi listingnya. Nah, ini ya, ngambilnya kan diminkan. Ya. Kemudian yang harus diperhatikan juga, oh ya ini juga kadang-kadang juga jadi bingung. Yang harus diperhatikan juga di sensor di smartphone itu keterbalik antara X dengan Y. Ini Y, ini X, ini Z. Nanti harus diperhatikan. Ini Y, ini X, ini Z. Ya, Y, X, Z. Maka kalau mau mengambil X-nya kan ini. Ini kolom berapa gitu aja. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Nah, kolom 4 itu X. Kolom 4 itu X, berarti di programnya mestinya kalau X itu nanti mengambil dari kolom 4. Kalau kita lihat di programnya, nah ini ya, X itu kolom 4 ya. X kolom 4, Y itu kolom 3, Z itu kolom 5. Sementara Z itu kalau terbalik maka diminuskan seperti ini. Nah, itu sehingga untuk mengambil data saya kira seperti itu ya. Saya kira tidak begitu sulit. Kemudian ini data dari akselerometer, sesudah angka 4 ini data giroskop. Data giroskop. Sesudah angka 5 ini data magnetometer. Nah, yang harus diperhatikan, ya ini ya, di artikel yang dari jurnal itu juga ada itu ya. Sekalian saya bukakan aja yang tadi itu.
Yang magnetometer ini kan banyak bolong-bolongnya itu. Nah, itu kenapa kok banyak bolong-bolongnya? Nah, kita lihat di sini. Nah, ini. Nanti hati-hati jika menggunakan sensor itu dengan sampling rate yang tinggi. Nah, ini. Perhatikan bahwa nanti frekuensi cuplikan akselerometer itu bisa mencapai 202 Hz. Berarti 1 detik bisa kira-kira 202 data. Giroskop dan magnetometer itu hanya 50,8 Hz. Nah, hati-hati. GPS itu hanya 1 Hz. 1 detik, 1 kali. Nah, ini yang harus hati-hati seperti ini. Sehingga nanti kalau menggunakan apa itu yang dari software itu sampling rate-nya itu yang paling tinggi, pasti ada yang bolong-bolong di magnetometernya dan giroskopnya. Tapi kalau sampling rate-nya itu rendah, nah biasanya terisi semua. Dan pastikan nanti kalau sedang mengambil data dari sensor itu, usahakan handphone itu kondisinya itu CPU handphone tidak sedang mengerjakan yang lain ya. Misalnya sambil streaming atau download itu jangan gitu, nanti prosesornya kan terlalu sibuk, sehingga nanti kalau terlalu sibuk jangan-jangan nanti ada data yang terlewatkan. Ya, akselerometer, giroskop, magnetometer. Ini data yang harus ada. Untuk itu di software di handphone itu di IMU streaming GPS itu software tersebut tidak bisa mematikan sensor ini. Ini harus ada ini. Kalau yang lain dimatikan bisa. Nah, tapi yang 3 itu wajib harus ada. Oke, kita kembali ke sini lagi. Ya, yang data Excel tadi ya. Oke, jadi Pak, ya oke, gimana? ini Pak mau tanya. Nah, kemarin saya udah ambil data di IMU. Terus hasilnya itu di bagian orientasinya saya nyalakan. Terus hasilnya ada yang 00 gitu, Pak. Ya, oke. Jadi sebentar saya bukakan ya. Saya juga lupa itu. Ya, akselerometer, giroskop, magnetik itu harus ada. Bawahnya GPS orientation. GPS itu dari sensor. Orientation itu ya. Sensor orientasi itu sebenarnya tidak ada. Kalau ada di handphone itu ada orientation, itu sebenarnya hasil hitungan dari sini. Hasil hitungan dari akselerometer, giroskop, kemudian magnetometer. Nah, itu. Dan nanti kalau kalian nanti menggunakan sampling rate yang paling tinggi, sampling rate itu di sini menggunakan istilah apa ya? Sensor update frekuensi ya, sensor update frekuensi di bagian preference ya. Kalau menggunakan medium mungkin masih banyak yang isi, tapi kalau menggunakan yang fastest, nah nanti akan kelihatan. Nah, mungkin nanti suatu saat mungkin saya pernah perlihatkan ya. Akselerometer itu datanya itu sangat cepat. Giro lebih lambat, magnetometer lebih lambat. Orientasi itu merupakan hitungan dari akselerometer, giroskop, dan magnetometer. Nah, maka dia juga lambat. Nah, nanti akan kelihatan nanti. Suatu saat mungkin akan saya perlihatkan ya bahwa nanti hasil hitungan dari orientasi itu juga tidak tepat karena dia mengalami keterlambatan. Kenapa? Karena ini magnetometer lebih lambat, giro juga lebih lambat. Nah, orientasi itu kan menentukan itu kan yang apa tuh? Yang menunjukkan arah HP-nya itu kemana gitu ya. Ya, benar. Orientasi itu merupakan sudut. Ya. Oke, ini saya perlihatkan lagi di sini orientasi. Orientasi itu merupakan sudutnya. Terlalu naik ya. Nah, ini. Ya, kalau pesawat ini menghadap ke utara, nah itu orientasi untuk Y itu berarti penyimpangan orientasi untuk Z atau yo ini ya. Ini kan penyimpangan atau perputaran terhadap sumbu Y ini ya. Nah, ini yo ini kan ke sini. Jadi pesawat ini kalau diputar menghadap ke mana? Ke kanan itu kan nanti yo-nya positif gitu ya. Nah, itu. Kalau untuk roll itu kalau pesawat mengguling ke kanan ya, ke kanan itu berarti saya ingin naik, ya ini turun itu rollnya itu positif. Kalau pitch itu yang bagian nose-nya ini naik,
Nah, nanti berarti pitch-nya itu positif. Nah, itu. Nah, itu nanti itu terbaca juga di sensor orientasi. Tapi sekali lagi, sensor orientasi itu merupakan hitungan handphone. Tidak ada sensor orientasi yang sesungguhnya. Kalau ada, berarti dia itu sebenarnya mengolah data dari akselerometer, giroskop, dan magnetometer. Nah, itu. Oke, ada yang tanya mungkin? Langsung aja mungkin. Nah, ini kalau ini baru akselerometer, ini giroskop, ini magnetometer. Yang belakang ini kosong ya. Nanti ini kosong-kosong ini harus diantisipasi ini ya, kalau nanti membaca datanya. Contohnya, nah ini isi semua ya, akselerometer, data akselerasi isi semua, giroskop isi semua. Tapi kalau kita lihat ini kan nilainya kan sama ini. Nah, berarti kan ini kan sebenarnya kan kosong ini kan. Nah, ini hati-hati. Ini isi semua, tapi ini kan sama nilainya. Berarti 4 ini kan nggak ada bedanya ini. Nah, kalau ini memang benar-benar kosong, nah berarti nanti dalam mengolah data, nah kalau nanti menggunakan sampling rate yang paling tinggi, nah ini harus dikopikan ke sini. Nah, ini harus di copy ke bawah sini supaya nanti isi ya. Nah, ini misalnya seperti ini. Ya, karena kalau nanti terbaca program nanti bisa error. Kecuali kalau program di MATLAB sudah bisa mengantisipasi ini ya nggak apa-apa seperti itu. Tapi lebih baik kalau ini di copy aja daripada membuat program yang sulit gitu kan. Lebih baik ini di copy aja nanti. Nah, itu. Oke, kemudian itu data dari sensor tadi ya, kita kembali ke sini, itu data dari sensor akselerometer. Oke, ada yang tanya mungkin sampai di sini? Oke ya, sambil jalan. Nah, kemudian sensor akselerometer sudah, sekarang sensor giroskop. Nah, giroskop ini membaca kecepatan sudut. Giroskop membaca kecepatan sudut. Bukan sudutnya ya, tapi kecepatan sudut. Ya. Contohnya ini sensornya ini diam. Nah, maka kecepatan sudutnya ya nol. Oh, tidak diam kan berarti tidak ada perubahan sudutnya ya. Nah, kemudian di sini saya putar 90 derajat. Saya putar 90 derajat. Ini ya, ini saya putar sampai 90. Hup. Loh kok akhirnya kok nggak 90? Nah, ini sekali lagi ini bukan sudutnya, tapi ini kecepatan sudut. Ya. Jadi keluaran giroskop itu merupakan kecepatan sudut, bukan sudutnya. Kalau sudutnya mestinya saya putar sampai 90 di sini. Nah, ini 90 terus gitu ya. Tapi kan enggak. Saya putar sampai 90 derajat, berhenti, hop. Nah, ini. Ya kalau berhenti ya kecepatan sudutnya kembali ke nol lagi. Nah, kan berhenti. Nah, saya putar lagi 90 derajat lagi. Saya putar sampai 90, hop. Nah, ini sampai sini berhenti. Ya sudah. Ya nol lagi kalau berhenti. Nah, jadi keluaran giroskop itu merupakan data kecepatan sudut. Nah, ini contohnya ini putaran dalam arah yo ya, arah yo. Berarti terhadap sumbu Z. Putarannya searah jarum jam. Nah, berarti ini positif. Nah, gitu. Ini sensor giroskop seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya sensor magnetometer. Nah, ini yang bawah ini sensor magnetometer. Sensor magnetometer ini mengukur kuat medan magnet bumi. Ya, kuat medan magnet bumi. Medan magnet bumi di Indonesia itu arahnya adalah ke utara. Jadi medan magnet itu nanti kan dari kutub selatan ke kutub utara itu arahnya itu. Nah, di Indonesia ini medan magnet itu arahnya ke utara. Di tempat lain mungkin tidak mengarah ke utara, tapi belok-belok itu bisa. Nah, kebetulan di Indonesia itu mengarah ke utara. Tapi tidak tepat ke utara persis ya, tapi ada sedikit sudutnya ini. Nah, kalau yang di selatan Katulistiwa itu mengarahnya itu ke utara, tapi juga agak serong ke atas, jadi ke utara ke atas gitu ya.
Kalau di utara Katulistiwa itu kebanyakan ke utara tapi ke bawah. Kan menuju kutub bumi di bawah gitu kan. Kalau menuju kutub bumi di bawah sana kan berarti kalau dari sini kutub bumi selatan itu mengarah ke utara, kemudian nanti di kutub bumi utara menuju ke bawah gitu ya. Nah, mengarah ke utara dibaca oleh magnetometer. Kira-kira kuat medan magnetik di Jogja itu sekitar 45 militesla ya kira-kira ya. 45 militesla. Nah ini kalau dibaca sensor seperti ini. Ke utara, ya. Utara kan positif tadi ya. Sesuai dengan sumbu tadi itu loh, sumbu Z tadi itu, NED itu, kalau ke utara kan positif. Ke utara itu positif. Nah, berarti komponen ke timurnya ya dikatakan kecil sekali karena memang arahnya ke utara. Penyimpangan ke timur itu kecil sekali. Nah, sehingga ini sensornya diletakkan mengarah ke utara, ya X-nya itu positif, Y-nya itu mendekati 0. Medan magnet ke arah ke utara tapi juga miring ke atas gitu ya. Ke utara miring ke atas. Nah, sumbu Z itu kan NED, north east down. North ke utara positif, east ke timur positif, down ke bawah positif. Sementara medan magnet bumi itu ke utara menyimpang ke atas. Nah, berarti ini kan kalau ke atas kan down-nya kan jadi kebalikan. Nah, berarti ini kan jadi negatif. Nah, ini terbaca seperti itu. Nah, ini arah medan magnet terbaca seperti ini. Nah, ini 3 sensor ini yang harus ada dan memang di software ImuGPS tadi ketiga data ini tidak dapat di-disable. Dia selalu on gitu ya, selalu aktifnya. Oke, ada yang tanya mungkin sampai di sini? Mau tanya, Pak. Oke ya. Ini pada saat pengambilan datanya menggunakan handphone itu, Pak, arah gerakan handphonenya itu gimana, Pak? Apakah square atau apa? Oke, gerakannya itu square ya. Square. Nah, saya carikan dulu. Dulu itu saya pernah merekam videonya. Nah, saya carikan dulu. Jadi bentuknya square ya, square. Oke, mungkin ini aja mungkin. Ya, kira-kira itu kotak seperti ini kira-kira. Tapi ini tidak menjadi kotak ya karena memang banyak noise-nya. Nanti kalau kalian sudah menggunakan sensor ini nanti akan kelihatan di sini tuh banyak noise-nya nanti. Noise itu menjadikan rekonstruksi data tidak kotak. Nah, ini mestinya kotak ini mestinya ya. Ini startnya dari 00. 00 itu gimana? Ah, sini ini. Mestinya ini kan ke sini, ke sini, ke sini, sini gitu kan. Ya, kotak seperti ini. Tapi karena ini banyak noise-nya, ini kacau seperti ini ya. Nah, banyak penelitian itu arahnya adalah bagaimana menanggulangi noise ini. Kalau dilihat di jurnal-jurnal ya, itu banyak sekali penelitian nanti yang bagaimana cara mengantisipasi menanggulangi noise ini. Menghilangkan noise tidak mungkin, tapi memperkecil pengaruh noise sehingga output itu hasilnya nanti bisa mendekati benar. Itu yang nanti banyak dilakukan oleh para peneliti termasuk skripsi. Dan penelitian ini tuh kebanyakan dikerjakan oleh teknik elektro, teknik aeronautika, aerospace, kemudian mechanical engineering dan information engineering, kebanyakan seperti itu. Ya, jadi nanti kalau mungkin ada teman lain di aeronautika di departemen dirgantara mau mengerjakan ini ya boleh-boleh saja karena memang space-nya dari ini itu nanti beberapa bidang ilmu itu. Arahnya kotak ini nanti ya. Nanti kalau sudah ketemu nanti mungkin saya sharekan videonya nanti kalau sudah ketemu videonya. Saya pernah merekam tapi lupa ditaruh di mana ya. Ada lagi mungkin yang tanya? Ya, ini sambil jalan ini ya. Ini giro bacanya giro itu data ke-8 sama ini juga dibalik ya. X itu data ke-8. 8 itu yang mana? Kita lihat lagi tadi itu. Nah, ini yang 8 itu ini 8. Ini X, ini yang giroskop, ini X, ini Y, ini Z. Dibalik ya. Ini X, ini Y, ini Z.
itu data giro. Yang data magnetometer itu kayaknya juga harus ada yang dibalik juga itu data magnetometer sehingga nanti bisa sesuai nanti. Ya, nah ini data yang magnetometer itu juga, oh ya juga kebalik juga ya. Nah ini juga dibalik juga ini ya. Nah ini nanti silakan digunakan ini, tinggal langsung menggunakan saja. Oke, ada yang tanya lagi mungkin? Nah sekarang dari data ketiga sensor tadi, ya dari data ketiga sensor kita bisa langsung menghitung sudut orientasi. Nah, dengan suatu persamaan. Jadi kalau mau ngitung sudut orientasi langsung bisa ketemu. Itu nanti persamaannya itu ada di halaman, ini, ya ini langsung ketemu. Ya. Oke, persamaan ini mungkin berbeda dengan persamaan yang dikerjakan oleh teman kalian yang sudah skripsi kemarin, yaitu Mas Brian, kemudian Rafiq, kemudian Sandi. Ya. Jadi persamaan ini, yang persamaan roll sama pitch ini sama. Roll itu didapat dari sensor akselerometer saja. Roll itu kan mengguling ke kanan ke kiri gitu ya. Nah, kalau pesawat mengguling ke kanan ke kiri ini kan, nah ini kan cuma dihitung kemiringan terhadap gravitasi. Ya berarti yang bekerja cuma sensor akselerometer saja. Tinggal nanti dengan sudut gravitasi itu berapa derajatnya. Roll itu berdasarkan gravitasi, kemudian pitch juga demikian kan naik turun kan tinggal berapa derajat dia menyimpang terhadap sumbu ke bawah terhadap gravitasi. Nah ini. Nah, perhitungan roll pitch ini bisa cukup menggunakan sensor akselerometer saja. Dia nanti akan melihat berapa penyimpangan terhadap gravitasi ke bawah. Nah, makanya ini bisa menggunakan rumus Arcus-Tangen seperti ini. Kalau mau penjelasan kenapa kok sampai ketemu rumus ini, nanti dapat dilihat di literatur nomor 9 nanti ya. Nanti kalau butuh nanti saya kopikan nanti bisa. Atau kalau enggak nanti di kemarin di siapa ya? Brian itu kayaknya ada kemarin ada gambarnya. Nah, itu roll dengan pitch seperti itu. Maka roll dengan pitch ini hanya mengukur terhadap sumbu ke bawah, gravitasi ke bawah. Maka sering disebut dengan strap down. Strap down itu kan strap down berarti strap itu apa? Strap itu menjulur ya, apa ya? Menjulur menuju ke bawah, strap down ya. Nah, jadi dia penyimpangan terhadap bawah. Nah, kalau yang yaw, nah ini yaw ini harus dengan penyimpangan terhadap arah utara. Penyimpangan terhadap arah utara itu menyimpangnya itu seberapa besar? Nah, sementara tadi itu kan medan magnet bumi itu kan tidak tepat ke utara tapi miring ke atas. Nah, makanya ini ya ini ada rumusnya cukup panjang ya, tapi nanti kalau kalian nanti tinggal gunakan aja. Nah, ini ya. Ini Arcus-Tangen ini ya. Medan magnet ke timur dibagi medan magnet ke utara. Y itu kan timur ya. X dibagi ke utara. Tapi dalam koordinat navigasi. Artinya apa? Medan magnet tadi sudah diproyeksikan terhadap bidang horizontal dulu. Caranya dengan menggunakan matrik rotasi Y dan X seperti ini. Nah, tinggal ini berarti nanti medan magnet itu kalau mau diproyeksikan terhadap bidang horizontal tinggal kalikan matrik rotasi X, matrik rotasi Y. Ini medan magnet dalam koordinat sensor, yang terbaca sensor, ini yang dalam koordinat global. Jadi ini cara menggunakan rumusnya, ini yang terbaca sensor nih ya, koordinat sensor MI. Ini yang terbaca sensor. Kalau ini yang
Mati lampu, guys.